Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi menjelang siang atau selamat siang menjelang sore. Kami akan mencoba menyampaikan perkuliahan tentang kewirausahaan atau entrepreneur, di mana saya akan mengambil case study sebuah kasus entrepreneur di masa pandemi. Kita harus mencari breakthrough, terobosan, solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi hari ini, khususnya di saat pandemi COVID-19 ini sampai hari ini belum bisa selesai. Nah, untuk itu saya akan berangkat dari satu case, satu kejadian, sebuah bisnis yang sudah diinisiasi 1 tahun yang lalu di bulan Maret, di saat kita diumumkan pertama kali, utamanya di kota Solo, diumumkan untuk dilakukan pembatasan sosial skala besar, atau bahkan mungkin mendekati lockdown waktu itu, maka ada ide-ide bisnis yang dikembangkan oleh kita dengan mahasiswa dari program studi matematika Fakultas MIPA, kemudian itu kita jalankan selama 1 tahun. Saya akan coba tayangkan slide terkait bisnis tersebut. Jadi idenya begini, idenya adalah dimulai dari model matematika, di mana dalam model matematika kita menemukan sebuah rumusan hubungan antara inflasi atau kenaikan harga dengan jumlah uang yang beredar, dengan transaksi yang terjadi, ya, dan dengan kecepatan uang berpindah tangan. Ya, itu yang sering disebut kalau dalam matematika teori quantity of money, ya. Nah, akhirnya kita mencoba berbasis pada rumus matematik tersebut, kita mencoba mencari solusinya. Anda boleh mencari, melihat beberapa tayangan video kami terkait bagaimana menghitung puncak wabah corona di Indonesia di awal-awal tatkala itu terjadi. Kita membuat semacam pemodelan, dan dari pemodelan-pemodelan itulah kemudian muncul ide-ide untuk membuat solusi atas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, dan kemudian dari solusi itu kita implementasikan bersama-sama. Nah, ini identitas saya, bisa Anda cari di YouTube, Sutanto Sastrarja, ya, terkait dengan masalah pemodelan matematika tersebut. Nah, ini modelnya. Saya pikir saya tidak akan jelaskan terlalu rumit di sini. Nanti bisa Anda ikuti melalui video yang tersedia di YouTube tersebut. Tapi saya pada sesi ini akan lebih banyak berbicara mengenai bisnis yang bisa kita idekan, yang bisa kita munculkan dari adanya permasalahan pandemi COVID ini. Jadi Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya yang mengikuti kuliah saya secara online, bahwa benar kadang pandemi, masalah besar itu malah justru kadang mendatangkan kebaikan, mendatangkan opportunity, mendatangkan kesempatan bagi mereka yang kreatif tentunya, ya. Nah, Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya, inilah rumus yang tadi saya ceritakan, the quantity theory of money, ya. Sewaktu saya kecil dulu memang sering bertanya-tanya, ya. Sering bertanya-tanya begini, kalau kita tidak punya uang, pemerintah tidak punya uang, kenapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja, ya? Ya, memerintahkan ke Bank Indonesia untuk kemudian ayo cetak uang sebanyak-banyaknya, gitu kan. Nah, ketika kemudian uang sudah dicetak, kita kan akan punya uang banyak, gitu kan. Itu waktu saya kecil berpikir kurang lebih seperti itu, ya. Apakah itu berbahaya? Awalnya saya tidak tahu bahwa dengan mencetak uang itu kita akan punya uang banyak, ya, bisa belanja kemana-mana. Akan tetapi ternyata itu sangat berbahaya sekali. Bisa Anda lihat kejadian-kejadian di negara-negara Afrika, yang kemarin juga di Venezuela, ya.
di mana ketika uang yang beredar itu banyak sekali, setiap orang dengan mudah mempunyai uang, tidak hanya ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan jutaan rupiah atau jutaan US dollar misalnya, maka yang terjadi berikutnya apa Bapak Ibu? Ketika tidak dibarengi dengan produktivitas yang tinggi, ya, maka barang-barang yang ada di situ yang dulu mungkin harganya cuma 1.000 juga akan ikut melambung. Ya, itu sudah hukum alamnya seperti itu, hukum matematiknya seperti itu. Mungkin dulu telur harganya cuma misalnya 1.000 rupiah. Begitu uang yang beredar besar sekali, sementara produktivitas daripada telur juga tidak bertambah, apa yang terjadi? Bisa jadi satu telur itu harganya 1 juta. Itu yang terjadi di negara-negara yang saya sebutkan tadi ya. Nah, itulah yang sering disebut dengan inflasi. Mungkin Anda sekarang sedang merasakan hal seperti itu. Hanya memang inflasi yang tidak terkendali seperti itu sangat berbahaya sekali. Inflasi yang terkendali kita masih bisa menjangkau, membeli. Ya, coba bayangkan dulu mungkin waktu Anda kecil, saya waktu SD, uang 100 rupiah, uang 10 rupiah, saya masih bisa pakai untuk belanja. Ya, uang saku sekolah saya waktu SMP itu 100 rupiah. Ya, SD itu mungkin saya masih pakai 100 rupiah masih bisa. Ya, disitulah yang kemudian tatkala berganti tahun Anda bisa lihat 100 rupiah bisa untuk apa, tapi jangka waktunya panjang sekali dan daya beli kita juga ikut meningkat. Nah, itu terjadi inflasi memang. 100 rupiah Anda bawa ke mana? Ke pasar hari ini mungkin hanya untuk titipan sepeda saja mereka tidak mau. Titipan sepeda sudah minta 2.000 rupiah bukan? Nah, ini Mas Mbak, Bapak Ibu semua, itu yang disebut dengan inflasi. Barangnya sama, ya, tapi dengan barang yang sama itu dulu kita beli dengan 100 rupiah. Nah, hari ini sudah tidak boleh. Hari ini mungkin harganya sudah 1.000 atau mungkin 200.000, 1.000 atau mungkin 2.000 atau 5.000 misalnya seperti itu. Nah, perubahan ini terjadi yang disebut dengan inflasi. Kalau inflasi tidak terkendali, satu telur nanti harganya sampai 100.000 misalnya, itu yang sangat berbahaya. Nah, maka di matematik rumusnya ini. P ini adalah price level. Ya. Maka price level ini berbanding lurus dengan apa? Berbanding lurus dengan ini M. M itu adalah jumlah uang yang beredar, money supply-nya. Ya. Maka kalau money supply-nya tinggi, P-nya akan ikut meninggi. Itu yang saya ceritakan tadi. Tapi apa yang terjadi dengan pandemi virus ini? Dengan pandemi virus corona itu, pemerintah tidak mencetak uang lagi. Takut, karena nanti akan inflasi di sini ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah tidak mencetak uang, itu sudah saya pikir cara berpikir yang bagus, solusi yang bagus ya. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah sudah sangat hati-hati. Oke, kita tidak perlu mencetak uang lagi. Jadi kita usahakan M itu tidak bertambah. Tapi apa yang terjadi, Mas, Mbak? Yang terjadi si T ini, ya. T ini jadi masalah. T ini adalah volume of transaction. Transaksinya hari ini benar-benar anjlok turun. Kenapa? Orang tidak pergi ke pasar. Ya, orang membatasi diri, ya, orang tidak naik angkota, orang tidak naik bus, akhirnya transaksi yang terjadi di masyarakat itu menurun. Coba Anda lihat antara P di sini dengan T di sini itu berbanding terbalik, itu berbahaya. Ketika T-nya kecil, maka P-nya akan besar. P-nya pasti akan naik. Ya. Nah, ini berbahaya. Ya, maka ketika transaksi itu mengecil karena ada pandemi, orang takut pergi ke pasar, biasanya belanja, bla bla bla, biasanya datang ke mall, jalan-jalan, keluar uang, sekarang membatasi diri, interaksi sosialnya dihentikan. Nah, apa yang terjadi? P-nya bisa nambah besar ini. Maka secara matematik, jika M-nya ini sudah dibuat konstan, kemudian T-nya ini mengecil, apa yang harus dilakukan? Imbangi V-nya di sini pun harus diperkecil
kecil. Apa itu V yang merah ini? V yang merah itu adalah velocity of money, kecepatan daripada uang berpindah tangan. Disinilah kemudian kita bawa ke kampus, kita diskusikan kecepatan uang berpindah tangan ini bisa dihambat dengan cara apa. Ya, maka ide yang muncul kemarin adalah sudah kita membuat apa yang disebut dengan ini barter, ya. Jadi akhirnya kita punya ide bersama, mari kita bikin barter, ya. Barternya antar siapa? Ini yang menarik, ya. Barternya kemudian antar siapa? Ya, nah barternya di sini adalah antara pedagang pasar, ini ibu-ibu ini ya, nanti dipertemukan dengan kita di sini. Nah, maka akhirnya kami membangun yang disebut dengan pasar legi online, ya. Nah, kita juga menyebut kasih nama Indo Barter. Ya, berarti tugasnya apa ini? Tugasnya kita siapkan nih, mulai dari beras, minyak, gula, macam-macam. Kalau orang kita nyebutnya sebagai sembako mungkin ya. Kita siapkan sembako di sini. 9 bahan pokok gitu. Siapkan di sini. Ya. Sementara pedagang punya apa? Pedagang punya macam-macam, ada yang jual buah. Ya, mulai dari pisang, semangka, ada jahe, ada ayam, ada macam-macam. Ini yang terjadi hari ini. Di pasar ketika kemudian tadi T itu adalah turun, transaksinya turun. Kenapa? Karena virus. Maka si ibu ini barang-barangnya masih utuh, Mas Mbak. Sementara dia pulang itu harus bawa uang, dan uang itu nanti akan dibelikan lagi apa? Sembako untuk makan paling tidak. Ya, di masa krisis seperti ini kebutuhan sembako menjadi sangat utama. Ya, maka ide kita sudah Bu, sudah sore, sudah jam 4 ya, sudah jam 16 biasanya, jam 16.00 kios sudah ditutup, sudah mau ditutup, kemudian dilihat kok pisangnya masih ada. Kok semangkanya masih ada misalnya. Nanti mungkin ada lagi. Kok misalnya jambunya masih ada, kok jahenya masih ada, ya. Oke Bu, nggak usah nangis, tenang saja, datang ke tempat kami. Terus gimana Mas? Saya itu butuhnya minyak, saya itu butuhnya beras. Bapak pedagang apa? Pisang. Ya sudah, kalau begitu tolong ya, pisangnya bawa ke tempat kami. Ya, terus kemudian Bapak pulang bawa apa? Ya, Bapak pulang bawa, oh saya pengen beras. Berasnya kita berikan kepada si ibu pedagang tadi. Ya, ada lagi, saya jahenya enggak habis, Mas. Oke, kalau gitu pengen bawa apa pulang? Minyak, ya sudah. Tapi tolong ya, karena beras berarti pisangnya nanti 5 lirang. Pisangnya nanti 10 lirang misalnya, seperti itu ya. Nah, sehingga dari situ nanti harganya akan kita bikin sama. Sama dengan semangka. Oke, nanti kita langsung tukar dengan apa yang Anda butuhkan. Oh, gula, ya sudah kita bikin dengan gula. Nah, Mas Mbak, akhirnya barter ini terjadi sesuai dengan harga. Jadi si pedagang mengaku pisang saya harganya sekian selirang. Berapa Bu? 10.000, 20.000. Oh ya sudah, kalau gitu berarti dapat beras setengah kilo ya. Kalau kepingin 1 kilo berarti tolong pisangnya 2 lirang misalnya seperti itu. Itu sudah terjadi. Maka akhirnya apa? Di Indobarter kita dapat data yang setiap hari diupdate melalui proses barter seperti ini. Nah itu, kemudian data inilah yang kita susun dengan rapi seperti ini Mas Mbak semuanya ya. Datanya akhirnya tertata dengan rapi seperti ini, Anda bisa lihat ya. Kita taruh di sebuah sistem ya. Kemudian data inilah yang sebenarnya kita butuhkan hari ini. Pisangnya kepok, pisangnya raja, ada jahe, ada semangka, semua ditata dengan baik. Harga-harganya informasi dari si ibu itu tadi. Ya, maka akhirnya kita bisa lanjutkan ya. Data ini kita masukkan ke dalam sistem
yang disebut dengan WhatsApp Business. Simple saja, pakai WhatsApp, tapi WhatsApp Business, sehingga nanti bisa dilihat katalog-katalog ini dengan baik. Ya, setelah itu Anda bisa lihat si ibu ini ketika misalnya pengen membeli semangka misalnya ya, maka lewat handphonenya dia ini, ya, lewat handphonenya si ibu ini, ya, dia tinggal klik semangka ini tadi, ya. Maka begitu dia klik semangka, beli, pesan, ya, maka nanti semangka akan kita kirim menuju ke rumah ibu ini, ya. Dari mana? Dari Indobarter tadi, ya. Setelah masuk ke dalam database, masuk ke sistem, ya, WhatsApp Business diupload, kemudian si ibu pesan, semangka kita kirim ke rumahnya. Sudah jadi, ya. Akhirnya kita punya model seperti itu, dan ini kejadiannya. Di saat ibu-ibu kita semuanya, Anda lihat di sini, bareng-bareng membarterkan produk-produk dagangan dia yang tidak laku. Ada gula Jawa ditukar dengan telur, ada pisang ini ditukar dengan margarin, dan seterusnya. Ya, nah proses ini berjalan, ya, didampingi oleh mahasiswa. Akhirnya kita bisa mengkampanyekan, ayo pakai masker, ayo cuci tangan, baru kita ladeni. Kalau enggak akan kita ladeni, misalnya seperti itu. Nah, jadilah barter di mana kita akhirnya bisa memotret database-nya, menambah data harganya. Nah, setelah itu kita upload ke WhatsApp Business, kita seperti just tip, jualan online. Ya. Nah, sampai hari ini sistem kita sudah berjalan dengan bagus, ya. Kita bikin flyer juga di awalnya database ini, sehingga kemudian kita bikin promosi juga setiap Jumat misalnya, ya, dengan Jumat berkah, misalnya beli lele ikan dengan jeruk misalnya dibundling, ya, harganya jadi murah, ada diskon dan seterusnya, sehingga benar-benar membantu penjualan dari para pedagang itu tadi. Dan sistem sudah kita bikin dengan kwitansi pakai PDF seperti ini, dan ketika ibu tadi berbelanja, kita kirimkan melalui jasa bukan Gojek, tapi kita mencari tukang-tukang parkir di sekitar pasar yang punya motor untuk secara khusus menjadi staf pegawai untuk mengirim barang-barang tersebut. Nah, ini adalah nomor Indobarter yang bisa dihubungi untuk belanja produk-produk tadi di 085 600 25 00 10. Anda bisa lihat, Anda bisa save nomor ini, terus Anda bisa lihat katalog bisnisnya di situ. Anda bisa belanja semua barang-barang yang sudah hasil barter sudah kita masukkan ke situ. Nah, ini bentuk-bentuk promo yang sudah berjalan, ya. Dan hari ini kita juga sudah mendampingi para pedagang-pedagang itu untuk memanage uangnya dengan baik, ya. Kita sekarang mulai fase yang kedua, yaitu fase membuatkan semacam tabungan, ya, tabungan buat mereka, sehingga mereka bisa punya rekening. Dari rekening itu kita deposit uang ke sana, ke penjual pisang tadi misalnya 300.000, maka ketika ada pesanan pisang kita tinggal ngambil barangnya saja. Dari situ kita melatih mereka untuk giat menabung, seperti itu, ya. Nah, ini Mas, Mbak, saya melihat ini sebuah peluang, dan sampai hari ini kita punya klien yang sudah repeat order itu 330 orang, ya. Dan dengan aplikasi kasir online ini, selain kwitansi sudah bisa dibagikan secara PDF begini, kita juga punya pencatatan yang bagus. Siapa pembeli yang terbanyak bulan ini, hal apa yang dibeli, barang apa, belanjaan apa yang dibeli, itu kelihatan semuanya. Rumahnya di mana, alamatnya, kita punya semuanya. Nah, sehingga dari situ kita bisa profiling user. Nah, ini baru satu pasar tradisional. Ya, kalau dalam kuliah ini nanti kita bikin project untuk mengcopy paste daripada sistem ini ke pasar tradisional di sekitar Anda, dan saat ini Anda sedang work from home, kuliah dari rumah, mungkin ini saat yang tepat. Nah, ini contoh-contohnya, ya.
para pedagang yang sudah bergabung dengan kita buatkan spanduk yang rapi ya, kita tuliskan dengan baik di situ ya, sehingga bisa semuanya berguna. Nah, untuk yang lain-lainnya mungkin nanti akan saya diskusikan di perkuliahan berikutnya. Untuk perkuliahan yang pertama yaitu tentang tentang barter di masa pandemi, mungkin ini dulu ya. Nanti ada produk-produk turunannya di selain bisnis ini bisa dikembangkan ke model-model bisnis yang lain, tapi nanti mungkin kita diskusikan di perkuliahan berikutnya. Nah, harapan saya melalui kuliah ini Anda bisa satu, mengembangkan sistem yang sudah ada ini, atau mungkin Anda membuat analisa sedemikian sehingga ada ide pengembangan dari bisnis ini, atau paling tidak mengcopy paste saja bisnis ini ke tempat Anda secara berkelompok ya. Tapi sebelumnya kalau memang Anda butuh training, Anda boleh ikut diskusi, boleh ikut training, Anda boleh kuliahnya nanti, kuliah kewirausahaannya datang ke sini, kemudian ikut serta langsung ke dalam tim kita ya, mengatur ini tadi ya, mempromosikan ini tadi misalnya selama 2 atau 3 kali tatap muka. Setelah itu Anda pulang membawa sistem ini dan mengimplementasikan di tempat Anda. Dan nanti di ujian semester maupun ujian tengah semester Anda sudah bisa mempresentasikan hasilnya kepada saya. Buat saya itu sudah cukup sebagai sebuah perkuliahan kewirausahaan. Nah, itu kurang lebihnya Mas Mbak terkait dengan sistem yang hari ini sudah kita kembangkan yang kita sebut dengan Indo Barter, yaitu membantu para pedagang di saat krisis pandemi seperti ini, di mana perdagangan lesu, transaksinya menurun, ya kita bantu untuk dibarter. Tapi hasilnya dari barter itu adalah sebuah database yang luar biasa, terus kita jual online. Dari situ kita dapat margin, ya margin keuntungan untuk menggaji pegawai dan staf, sementara modalnya kita bisa belikan sembako lagi untuk kemudian dibarter lagi, misalnya seperti itu. Nah, hingga akhirnya ini sudah berputar selama 1 tahun, proses bisnisnya sudah punya omset yang lumayan bagus, ya maka bisa dibayangkan kalau ini kita kembangkan di satu lagi sajalah pasar tradisional di sekitar Anda, atau kalau ini ada 2 grup, kelompok A, kelompok B, bisa membuat 2 saja di pasar tradisional yang lain, saya pikir akan banyak membantu masyarakat dan Anda akan benar-benar dihargai menjadi orang-orang yang datang hadir memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, belum tak record.